Angel Elga kembali bereaksi. Menyusul kedatangan Mariana Siagian dan dua pengacaranya ke polisi, Angel Elga kembali menggelar jumpa pers. Mariana adalah wanita yang mengadukan Angel ke polisi karena kehilangan perhiasan miliknya. Rabu siang Mariana ditemani oleh dua pengacaranya Hotman Paris Hutapea dan Indra Sanun Lubis mendatangi Polsek Pasar Minggu untuk mendesak polisi agar serius menangani laporannya dan menjadikan Angel sebagai Saksikan pula beberapa berita aktual dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Recheck, diantaranya tentang pemeriksaan artis sinetron Angel Elga di Polsek Pasar Minggu. Kata siapa pengelola infotainment dengan selebriti punya jarak? Semalam sinyalmen itu tidak terbukti. Dalam private party perayaan ulang tahun ke-50 Haji Ilham Bintang, pemimpin redaksi Cek dan Recheck, seabrek selebriti hadir. Bahkan pasangan yang tengah menjadi berita EF Saifullah dan Sandrina Malakiano, serta Reza dan A. Gatot berkenan datang. Selebriti lain yang tanpa hadir antara lain Dani Dewa dan Maya istrinya, Guru Soekarno Putra, penyanyi dangdut Kristina, Duyan, Anwar Fuadi, Deddy Corbuzier, dan banyak lagi, terutama orang-orang film. Selain mereka, rekan-rekan Haji Ilham Bintang dari kalangan pers seperti guru besarnya Rosihan Anwar, Alex Kumara, Karni Ilyas, Suryo Pratomo pemimpin redaksi Kompas, Agus Parengkuan, dan lain-lain. Belum lagi, pemimpin-pemimpin infotainment, semua undangan berbaur tanpa batas dan tanpa rasa was-was. Apalagi ketika Dorce muncul di penghujung acara, menunjukkan kepiawaiannya sebagai entertainer sejati. Lewat suaranya yang merdu, celetukan-celetukannya yang suka-suka membuat semua yang ada di ruangan itu bersatu padu, hanyut dalam rasa yang sama, bergembira. Sebelumnya, Ustadz Jeffrey mengademkan batin semua yang hadir lewat siraman rohani dan doa-doanya. Tumbuh-tumbuhan, binatang, apalagi yang namanya manusia. Dan Tuhan gak pernah pilih kasih. Dan gak pernah melihat siapa yang disedekahi. Ini yang luar biasa. Artis sinetron Angel Elga Selasa sore kemarin diperiksa di Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pemeriksaan Angel merupakan jawaban polisi atas kedatangan wanita bernama Mariana Siagian pekan lalu yang menanyakan langkah polisi atas laporannya pada Desember 2004. Ketika itu Mariana melaporkan Angel Elga atas kehilangan perhiasan miliknya di rumah. Mariana menuding Angel sebagai pelakunya. Dalam jumpa pers di kampung artis Cibubur, sehari kemudian Angel mengatakan akan menuntut balik Mariana karena merasa difitnah dan dicemarkan. Semalam selesai diperiksa sejak siang hingga tengah malam di Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Angel mengaku masih dalam posisi sebagai saksi. Ini sudah di pihak kepolisian gitu kan. Saya nggak mau terlalu melebar jauh kasus ini. Saya cukup menjelaskan saya di sini. Saya itu sebagai saksi. Justru saya yang minta ini cepat diselesaikan, makanya saya datang hari ini. Jadi tidak ada yang namanya saya diiniin tersangka di sini, tuh nggak ada. Saya yang berniat untuk menyelesaikan ini. Bahkan saya mau secepat mungkin. Makanya di sini konteksnya saya nggak mau menerka-nerka ataupun seperti apa. Biar nanti hukum yang akan menemukan siapa yang benar siapa yang salah. Ya, kita nggak mau meladenin pihak ini karena ini kan pemerasan. Betul, karena merasa bersalah, makanya inilah. Jadi makanya saya harus bilang sama teman-teman gitu ya, saya bersedia sampai detik sekarang menjadi saksi itu karena saya tidak mau melindungi kejahatan ini. Ya, saya berani membela kebenaran. Ada sampai detik sekarang ini saya tidak takut, yang namanya benar itu tetap benar gitu kan. Jangan karena saya takut diperiksa atau apa namanya kayak seperti ini langsung saya membela orang ini karena saya mau bayar dengan sejumlah ini, enggak. Saya tetap saja menjalankan proses hukum ini berdasarkan saya ibaratnya saya ingin memberantas yang namanya pemerasan. Artis sinetron Angel Elga makin terpojok. Mariana Siagian, wanita yang menuduh Angel telah mencuri perhiasannya, meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Angel Elga kembali bereaksi. Menyusul kedatangan Mariana Siagian dan dua pengacaranya ke polisi, Angel Elga kembali menggelar jumpa pers. Mariana adalah wanita yang mengadukan Angel ke polisi karena kehilangan perhiasan miliknya. Rabu siang Mariana ditemani oleh dua pengacaranya Hotman Paris Hutapea dan Indra Sanun Lubis mendatangi Polsek Pasar Minggu untuk mendesak polisi agar serius menangani laporannya dan menjadikan Angel sebagai tersangka. Padahal terkait dengan laporan itu sehari sebelumnya Angel Elga telah diperiksa hingga Rabu dini hari dan sudah dijadikan sebagai tersangka. Ya, kita tetapkan saudara Angel Elga sebagai tersangka. Saya pengen bertanya dari motif apa seorang
pihak hukum bisa mengatakan saya menjadi tersangka. Hanya karena berdasarkan mereka membawa saksi-saksi. Saksi-saksi itu kan manusia, bisa berbicara, bohong. Tapi di sini sudah menyangkut hukum, mana buktinya? Saya ingin bertanya sama teman-teman, apakah benar orang itu sudah dikatakan tersangka kalau dia tidak ada bukti? Bahkan saya datang menjawab semua pertanyaan polisi itu, tidak ada menemukan satu kejanggalan-kejanggalan. Justru tadi pagi ini saya mengarahkan teman-teman untuk klarifikasi ke Pekomas itu, benar kan? Saya mengarahkan ke sana untuk mengklarifikasi bahwa yang kemarin yang diperiksa sama polisi itu berjalan dengan baik, bahwa itu terbukti pemilik cincin itu adalah saya. Ya, kita mengacu pada alat bukti yang sah, bahwasanya kita mengacu kepada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk maupun juga keterangan terdakwa. Jadi kita tidak semata-mata hanya mengakomodir daripada keterangan daripada tersangka sendiri, namun sejauh ini kita berupaya untuk mencari keterangan saksi-saksi. Selain ditemani 2 pengacara, kedatangan Mariana ke polisi juga membawa 2 orang saksi, masing-masing Ane mantan asisten Angel dan Glenn teman Angel. Menurut Ane, pada tanggal 5 Desember 2004, Angel pernah mengajaknya menjual 3 buah cincin ke toko emas di Blok M. Kepadanya, Angel mengaku cincin itu adalah pemberian suaminya. Tanggal 5 itu saya pergi ditunjukkan cincin 3 buah cincin berlian. Ya, dia berkata itu dari suaminya Bapak Haji Romai Rama. Terus siangnya saya diajak dia untuk menjual barang itu di toko emas di daerah Blok M. Saya saat detik sekarang, saya berani sumpah dan saya juga berani bicara seperti ini. Ini tidak main-main buat saya. Saya menyangkut nama Bang Haji, nama saya sendiri, nama besar semua orang ada di sini. Saya berani sampai detik sekarang, saya yang minta sama Kapolsek supaya saya ini dikonfrontirkan dengan mereka. Saya pengen diketemukan sama mereka. Saya tegaskan kembali, saya dan Bang Haji dan pengacara saya akan menuntut mereka. Sedangkan saksi Grand membantah telah memberikan barang-barang berupa kamera dan kacamata kepada Angel. Padahal menurut Ane, ketika datang ke rumah Angel di Cibubur, Roma pernah menanyakan dari siapa barang-barang itu dan Angel mengaku itu pemberian Grand. Keterangan Angel tidak benar mengenai saya memberi barang tersebut. Tidak pernah dan saya tidak pernah tahu barang tersebut. Oke, dan you sudah diperiksa di polisi juga? Ya, saya Sudah. sudah bikin PAP. Sebenarnya, makanya harusnya Haji Omai Rama juga harus dipanggil, diperiksa benar atau tidak apa yang dikatakan si Gren tadi, ataupun apa yang dikatakan oleh si Ana tadi. Inilah yang tidak dilakukan oleh aparat kepolisian. Menjadi wanita yang memberi inspirasi. Itulah julukan terbaru yang diterima oleh Dian Sastro. Tapi Dian sendiri mengaku ia juga memperoleh inspirasi dari beberapa seniornya dalam soal akting. Wanita yang memberi inspirasi atau inspiring women. Itulah julukan baru bagi Dian Sastro. Rabu malam 11 Mei lalu, artis muda berbakat yang paling sering muncul di layar perak ini menerima gelar tersebut dari sebuah institusi. Selain Dian, pesohor lain yang juga mendapat gelar serupa adalah Krisdayanti, Yuni Syara, Rosa, Sofia Lacuba, Luna Maya, dan beberapa nama lain. Menerima award bagi Dian bukanlah pengalaman baru. Tahun lalu dia terpilih sebagai aktris terbaik Festival Film Indonesia 2004. Namun demikian, gelar Inspiring Women memiliki arti tersendiri bagi artis muda berbakat ini. Seneng banget soalnya penghargaan ini cukup bermakna, soalnya kan udah dianggap sebagai seseorang yang banyak memberikan inspirasi. Ya berarti ternyata kerjaan selama ini ternyata ada efek yang bagus juga. Mudah-mudahan orang tetap terinspirasi sama kerjaan-kerjaan saya. Tak bisa dipungkiri di tengah munculnya sekian banyak wajah baru di dunia akting, Dian Sastro termasuk paling menonjol. Dia memiliki banyak kelebihan. Bukan saja penampilannya sedap dipandang mata, tapi kemampuan aktingnya pun luar biasa. Semua itu menurut artis berusia 22 tahun ini adalah refleksi dari kehidupan pribadinya. Selama ini inspirasi saya biasanya datangnya dari kehidupan saya pribadi. Misalnya lagi akting yang sedih gitu, biasanya yang menginspirasi saya itu peristiwa-peristiwa sedih di hidup aku gitu. Contohnya misalnya waktu bapak gitu. Kalau nggak dulu pas zamannya dulu
inilah apa yang sedih banget gitu dimusuhin sama temen-temen gitu. Misalnya kan pernah juga kan SD gitu dicuekin, nggak ada yang mau ngomong, nggak dikerjain pas ulang tahun kayak gitu-gitu kan sebenarnya sedih banget, udah rasanya kayak udah mau mati. Selain pengalaman dari kehidupan pribadi, Dian juga menimba ilmu dan inspirasi